Kendala utama bagi calon pekerja migran yakni minimnya keterampilan berbahasa asing, khususnya yang sesuai dengan negara tujuan. Hal itu terungkap dalam kuliah tamu oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Zulfikar Ahmad Tawala. Kuliah tamu itu bertajuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu 16 November 2024. Zulfikar mencontohkan, perawat Indonesia yang bekerja di Jerman dianggap memiliki kualitas pelayanan yang terbaik. Namun untuk mengirim lebih banyak perawat, terkendala dengan keterbatasan penguasaan bahasa Jerman. Menurut Wamen Perlindungan Pekerja Migran, hal tersebut merupakan peluang bagi Unismo untuk menyiapkan alumni yang dibutuhkan pasar global, sepanjang Unismo memberikan bekal penguasaan bahasa, selain keterampilan profesional bidang. Menurut Zulfikar, tingginya animo untuk bekerja di luar negeri yang tidak dibarengi dengan penguasaan bahasa maupun kompetensi profesional, menjadi pintu masuk lahirnya pintu pekerja ilegal. Saat ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran sedang memformulasikan kerjasama antar pemerintah, government to government, dengan 3 negara, yaitu Korea, Jepang, dan Jerman. Saat ini sedang dalam tahap perluasan ke beberapa negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Polandia, dan beberapa negara lainnya. Basic skill saya kira sudah tidak ada masalah, sisa bagaimana memperkuat bahasa, baik itu bahasa pergaulan internasional, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa di negara yang ingin dituju. Sekarang ini kementerian kita, format yang government to government-nya itu sudah bekerja sama dengan 3 negara, Korea, Jepang, dengan Jerman. Dan sedang pada tahap perluasan ke beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, yang kemarin Polandia, kemudian ya beberapa negara yang lain. Ya, problem kita itu adalah lebih kepada skill dasar dari para pekerja migran kita. Dan yang kedua, karena animo tinggi, akhirnya banyak sekali celah untuk pekerja-pekerja, calon-calon pekerja kita ini memilih jalan jalan ilegal untuk keluar. Dan ini sedang kita urai satu-satu ya, dari segi perizinan, kemudian visa kerja di negara asal yang karena ini kan melibatkan negara lain, jadi kita juga sangat terkait dengan birokrasi yang ada di negara tujuan. Saat sekarang ini kayak Malaysia saja itu kurang lebih 6 bulan menunggu untuk visa kerjanya, dan ini yang lagi kita upayakan supaya jalur resmi itu bisa lebih singkat dan lebih praktis lah, dan tentu satu tadi tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan dari pekerja migran kita. Selama ini, kontribusi pekerja migran terhadap devisa negara cukup besar, bahkan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Pada tahun 2022, devisa yang dihasilkan mencapai 135,9 triliun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 227 triliun. Selain menyinggung topik seputar pekerja migran, Zulfikar juga sempat bernostalgia saat ia masih duduk sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika Unismo. Rektor Unismo Abdur Rahim Nanda mengawali sambutan dengan menyatakan kesyukuran Unismo, sebab salah satu alumninya, Zulfikar Ahmad Tawala, dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meski demikian, Rahim menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membebani Zulfikar untuk membantu pengembangan Unismo. Bagi Unismo, kata Rahim, jika Zulfikar berhasil menjalankan tugas negara dengan baik, itu sudah merupakan kontribusinya sebagai alumni Unismo. Sebagai orang tua, Rahim memberi nasihat kepada Zulfikar, dengan mengutip surat Al-Araf ayat 128-129. Zulfikar yang telah diberikan jabatan, kata Rahim, sekarang saatnya berbuat dengan kewenangan yang ia miliki untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Sebab, jabatan yang ia emban akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memberi nasihat, Rahim juga sedikit menyinggung capaian Unismo Makassar. Kuliah umum yang menghadirkan Wamen Perlindungan Pekerja Migran, sejalan dengan roadmap Unismo saat ini yang berada pada fase menuju kampus riset dan bereputasi internasional. Daya saing alumni Unismo terlihat dari pemberian sertifikat kepada Unismo dalam Ledikti 9 Award tahun 2024, di mana Unismo merupakan kampus yang memiliki alumni terbanyak yang bekerja di luar negeri. Pendataan itu terungkap melalui tracker study yang dilakukan pihak Badan Penjaminan Mutu Unismo. Rahim melanjutkan, ke depan, Unismo bakal mendirikan lembaga khusus untuk mengarahkan dan membimbing alumni yang ingin meniti karir ke luar negeri. Oleh karena itu, ia berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan pendampingan untuk lembaga tersebut. Salah satu bukti bahwa
alumni Universitas Muhammadiyah Makassar cukup diperhitungkan di kancah kepemimpinan nasional. Ya, itu patut kita syukuri dan bentuk kesyukurannya adalah Unismu terus tidak berhenti meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, ya, mulai dari mahasiswanya, dosen-dosennya, dan saat ini Unismu memang sudah berada pada tahap kedua, yaitu persaingan global. Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, Andi Sukri Syamsuri, yang bertindak sebagai penanggung jawab acara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Wamen yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Unismu Makassar. Andi Sukri melaporkan bahwa kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif 400-an mahasiswa dari berbagai fakultas di Unismu Makassar. Lebih lanjut, Andi Sukri mengungkapkan harapan besar agar para alumni Unismu Makassar dapat meniti karir di luar negeri dengan dukungan perlindungan dari negara. Acara ini dirangkaikan dengan sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang terselenggara atas kerjasama antara Unismu Makassar dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, Sulawesi Selatan. Selain Wamen Zulfikar, acara ini turut dihadiri perwakilan dari Polda Sulsel, Kantor Imigrasi Makassar, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, BBPVP, Makassar, serta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, menjadikannya sebagai ajang diskusi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.